menikmati kehidupan yang kita jalani ini dengan segenap ketaatan, dengan segenap keridhaan, agar dalam menjalani kehidupan ini kita merasa tenteram, dalam beribadah pun kita tenteram karena disinari dan dituntun oleh ilmu. Oleh karenanya dalam rangka kita mengupdate ilmu, maka tidak pernah putus semangat untuk mengikuti kajian-kajian. Dalam menuntut ilmu pun ada cobaannya, ada ujiannya, ada gogolannya. Kita awali pembacaan ayat suci Al-Quran, surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayat ke-23. Silakan Ibu Bani. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من Surat Ar-Ra'd ayat 23, di situ Allah menerangkan Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga-surga Aden ya. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh beserta nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ini gambaran di mana bila kita menjadikan diri kita adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang memiliki kriteria sebagai penghuni surga, nanti bertemu dengan orang tua nenek moyang kita yang soleh juga kita akan bertemu dengan keturunan kita. Kita belum tentu ketemu dengan buyut, cicit. Anaknya cicit apa? Cucut. Cangga, wareng, udah siwur. Wajiblah kita untuk mendidik diri kita dan anak-anak kita untuk beramal soleh surga. Nah, di situ jelas ada laki-laki dan perempuan, ya. Nah, Allah menciptakan pasangan laki-laki itu adalah perempuan. Allah menciptakan segala sesuatu itu, pasangannya laki-laki adalah perempuan. Wandu. Nah, ya. Ya. Iya, itu. Allah menciptakan pasangan laki-laki, ya, yaitu perempuan. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, tanam-tanaman, ada jantan, ada betina. Dan dari diri mereka sendiri. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, wa min ayatihil an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenteram. Karena punya pasangan dalam rangka beribadah itu, jadi tenang. Diperintahkan kepada kita untuk berketurunan, sebagaimana ayat tadi. Kita masuk surga beserta
kakek nenek kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dia menjadikan di antara kamu itu kasih sayang, berkasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, seperti yang diperintahkan oleh Allah, kasih sayangnya seperti itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nikah kalau tidak dalam rangka untuk taat kepada Allah, maka pernikahannya pasti engkau begini, aku begitu. Tidak jelas arah dari perjuangan rumah tangga ini. Itu mekanisme, struktur, aturan yang diperintah oleh Allah. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya kan? Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. 2, Bapak Ibu, tambah 5. 5, ininya dapat 5 lagi. Ini dapat 7. Ini dapat 8. Ini 9. Ini 12. Berapa? Tujuan pernikahan tuh diantaranya itu, Bu, berketurunan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Supaya apa? Lita'arufu, supaya saling kenal mengenal. Kehormatannya kita jaga, harga dirinya. Hartanya, karena kita saudara semuslim, seiman, harus kita jaga. Keselamatannya kita jaga. Itu saling kenal mengenal, bantu-membantu, tolong-menolong. Bukan pukul-memukul, sikut-menyikut, ghibah-menghibah. Apa kata Allah? Yang paling unggul di antara kamu, bersaudara, berbangsa, bermasyarakat, kemuliaan seseorang itu diukur dari mana? Ketakwaannya. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Allah, sungguh yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Makanya kalau kita menghina saudara sekandung ataupun saudara yang tidak sekandung, ataupun tetangga, ataupun suku lain, ataupun bangsa lain, tidak boleh menghina. Karena ukurannya ketakwaan. Orang dari daerah manapun, asal dia takwa, asal dia itu memiliki sikap sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, hidupnya hati-hati, maka dia itu mulia. Itu ukurannya di situ, Bu. Ya. Walaupun tetap punya aturan, yang muda menghormati yang tua. Jadi nggak ada superior, itu nggak ada. Dominasi itu nggak ada. Akhir-akhir ini kan mengerikan bahwa ada hukum Allah yang disebut berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, ingin ditiadakan aturan itu. Ya udahlah, laki-laki dengan laki-laki kawin, perempuan dengan perempuan kawin. Namanya apa? LGBT. Pernah dengar? LGBT. L-nya itu adalah lesbian, G-nya itu gay, B-nya itu biseksual, T-nya apa? Transseksual. Transseksual itu adalah seseorang, mau laki mau perempuan, boleh, berhak memilih. Saya mau jadi laki-laki apa jadi perempuan. Padahal yang menentukan seseorang menjadi laki-laki atau perempuan siapa itu? Allah. Karena salah gaul, salah berteman, salah baca. Dari keduanya itu Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Gak bakal bisa hamil kalau perempuan dengan perempuan, mau hamil dari mana? Laki-laki dengan perempuan itu setara, Bu. Dalam urusan apa? Seimbang dalam urusan taat dan pahala.